Mes Hilgers akan jadi pemersatu bagi umat Kristen yang jadi fans sepak bola di tanah air. Hoe heeft jouw geloof in God, jouw geloof in Jezus jou geholpen in jouw carrière? Dan praat ik vanuit mezelf, is dat ik heel erg dankbaar ben dat wat mijn baan is op dit moment, dat ik alles te danken heb aan God. Dus ik zou ook nooit... Why? Karena pemain Belanda yang berdarah Manado, mamanya itu Van Tombeng, ternyata sangat vokal dengan iman Kristennya. Dalam sebuah podcast di mana hostnya itu adalah seorang preacher atau seorang pengkhotbah, dia belak-belakan menunjukkan kesaksiannya sebagai murid Kristus dengan cara yang humble. Jadi ternyata nggak cuma di bio atau di profil sosmed terlihat, oh identitasnya ini Kristen nih. Ada salibnya, lalu ada postingan-postingan yang kalimatnya bernada rohani. Tapi kalau mau dibilang ya, dalam pengakuannya, kalau disimak di podcast itu, dia menunjukkan relasi yang dekat dengan Tuhan. Dia menghidupi imannya sebagai orang Kristen dan dia juga senang dengan konten-konten rohani. Jadi awalnya ketika ditanya, bagaimana imanmu sebagai seorang Kristen membantumu dalam karir sebagai pesepak bola, dia mengatakan bahwa dia sangat bersyukur sama Tuhan. Mes bilang bahwa dia berhutang segalanya sama Tuhan, dan Tuhan membantu dia dalam melewati semua proses yang dia jalani untuk dia berkarir sebagai seorang pesepak bola. Dan bij Twente in ieder geval in de Eredivisie die ik nu heb. En daar ben ik God echt dankbaar voor. Die heeft mij echt er doorheen gesleept. Wow. Artinya, Mes paham apa yang dia punya, apa yang dia miliki itu dalam hidupnya adalah milik Tuhan semata, pemberian Tuhan. Simpelnya dia paham bahwa hidupnya adalah anugerah Tuhan semata. Wow, Mes ini jadi berkah double. Tidak hanya buat sepak bola Indonesia, tapi juga jadi model dan teladan rohani bagi orang Kristen termasuk khususnya anak-anak muda yang jadi fans sepak bola dari timnas kita. Mes benar-benar jadi berkah ganda, jadi berkah double buat sepak bola di tanah air. Malaysia aja, mereka sampai bilang, Indonesia beruntung banget bisa menggait Mes Hilger. Dua pemain baru dilaporkan Miss Hilgers dan Iliano Reinders dalam proses naturalisasi. Dan juga koleganya yang juga dari Belanda. Tapi di sisi lain, saya menyayangkan komentar dari Rocky Gerung yang malah nyinyir. Asal tahu aja Gerung itu dari Manado. Harusnya dia bangga dong dan bersyukur ada pemain yang berdarah Manado karena Mes Hilger ini mamanya Minahasa tadi sudah saya sebutkan, Van Tombeng bisa jadi pemain timnas Indonesia. Tapi Rocky Gerung seperti biasa, dia malah nyinyir to the max. Jadi netizen udah makin tercerahkan karakter macam apa yang dia punya. Balik kembali kepada kesaksian si Mes Hilger ini, saya melihat beberapa poin. Pertama, Mes dia menunjukkan disiplin yang sangat tinggi dan konsisten. Dia sharing bagaimana dia harus belajar mandiri pada usia remaja, dia harus bangun pada jam 5 pagi dan pulang jam 9. Dia melatih dirinya untuk terus berdisiplin tinggi. Vroeg opstaan, ik had discipline nodig. En ik ging op mezelf wonen, omdat Amersfoort en Enschede is best wel een afstand. Olahraga apapun butuh disiplin yang tinggi. Bakat saja nggak cukup. Harus konsisten dengan disiplin yang rutin yang terjaga. Dan Mes mengatakan bahwa dia mendapatkan disiplin yang tinggi itu dari didikan orang tuanya dan dia benar-benar menjaga itu. Yang kedua, Mes menyebutkan bagaimana janji firman Tuhan yang berjumlah 365 yang berkata jangan takut. Baginya itu adalah janji yang sungguh-sungguh sangat menguatkan hatinya, menguatkan dirinya melewati setiap fase-fase, melewati setiap masa-masa dalam kehidupannya, termasuk dalam masa-masa sulit. In de Bijbel staat 365 keer dat je don't fear, zeg maar. Ja. Geen angst. Dat staat 365 keer staat het in de Bijbel. Ja. Dus dat betekent eigenlijk voor elke dag Ja. dat je niet bang hoeft te zijn. Ja, hè? Yang ketiga, Mes sharing tentang bagaimana fokus dalam hidup itu sangat penting, terutama fokus kepada Tuhan. Wauw. Je krijgt ook die focus. Waar je om vraagt, krijg je. Zo. En zeker als je dicht bij God leeft, Ja. dan weet je ook wanneer God tegen jou praat. Weet je wanneer je eigen gedachten zijn. Zo. Yang keempat, ketika ditanya oleh hostnya, apakah dia berdoa pada waktu sebelum bertanding? Mes mengatakan bahwa dia berdoa juga seorang diri pada waktu dia di rumah sebelum pertandingan, dan juga ini ada yang mengejutkan, ada yang surprise di sini. Dia mengatakan bahwa dalam momen-momen saat di lapangan pun dia berdoa. Ngomongnya gini, jadi
ketika saya lagi nggak megang bola, lagi nggak menguasai bola, dan saat itu adalah saat yang senyap, yang tenang, maka saya berbicara dengan suara keras. Artinya berdoa dengan suara keras, dan dia berbicara dengan Tuhan di dalam pertandingan itu. Jadi ketika kamera tidak menyorot dirinya, dia menggunakan kesempatan itu. Gewoon alleen. En dat doe ik dan gewoon thuis en ook tijdens de wedstrijd. Als de camera ooit op mij staat. Misschien is het ooit gebeurd, maar ik bid tijdens de wedstrijd. Wauw. Dus als ik de bal niet heb en Wow. een moment is stil, Dit is vet, dan man. praat ik hardop. En dan praat ik tot God. Van, Tijdens oké, de wedstrijd Tijdens de doe je dat? wedstrijd. Tijdens de wedstrijd. Wauw. So, kita lihat bagaimana Mes, dia aware dengan kehadiran Tuhan. Nggak cuma pada waktu dia ada di rumah atau di gereja, tetapi dimanapun, termasuk di lapangan rumput saat dia merumput, saat dia bertanding. De hele tijd bezig De met hele het geloof. tijd, hele tijd. Als ik moe Ja. ben, zeg ik, Heer, Ja. energie, energie, energie. Geef me kracht, geef me kracht. Wauw. Heer, focus, nog een kwartier te Wat gaan. merk je dan? Wat merk je dan als je dat zo... Je als merkt zo... dat je krijgt gewoon die rust. Menarik ya, bahkan kalau kita melihat di sosmed, dia sangat rajin, aktif dalam memposting postingan yang nadanya itu rohani. Jadi dia banyak bicara tentang relasinya dengan Tuhan. Wow, ini sosok sepak bola yang benar-benar jadi panutan. Tidak hanya dari segi karakter yang berdisiplin, karakter yang fokus, karakter yang benar-benar juga humble, tapi bagaimana dia menjaga spiritualitasnya, menjaga kehidupan rohaninya dengan Tuhan dimanapun dan kapanpun. Makin banyak aja yang nantinya akan diberkati dengan postingan-postingan dari Mes Filgers ini. Dan juga dengan kehidupan rohaninya yang dekat dengan Tuhan. Makin banyak aja yang nantinya bakal diberkati dan dikuatkan ketika follow akun sosmed dari Mes Filger ini. Tapi kita juga jangan lupa untuk mendoakan anak muda ini. Dia masih muda, pasti akan banyak tantangan, temptation, godaan. Apalagi dia seorang anak Tuhan yang dia hidupnya mau relasi dekat dengan Tuhan, itu pasti nggak akan mudah. Tapi dengan kehadiran Mes Filgers ini, wow, makin banyak aja yang tidak hanya ngefans, tapi akan melihat hal-hal yang inspiratif dari sosok pemain sepak bola ini. Oke, demikian sharing dalam channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel Inspironi. God bless.